Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita sudah bersekian purnama. Ngapain? Hah? Sekian purnama. Nggak syuting maksudnya, gitu bro. Masih banyak stok. Bodoh, masih banyak tapi nggak upload. Upload sekali-sekali doang. Nonton nggak ada. Ada, itu aja. Itu aja, diulang-ulang lagi. Aduh, ya apa-apalah, namanya juga usaha. Masa gini-gini amat. Viewernya stabil ya? Iya. Puluhan. Yang likes juga stabil. Belasan. Penontonnya juga stabil. Itu aja. Gue 10. Nggak apa-apa lah. Saya namanya coba-coba, sama juga ngetes asik. Nah sekarang nih malam terakhir, bukan gitu, dangdut. Kita ngebahas apa ya temanya nih enakan ya? Tadi lu ngomong apa sih? Gue lupa. Apa tuh? Itu. Yang mana? Lah, tadi di WhatsApp. Wan. Iya ituan. Nah, kira-kira gimana menurut teman-teman? Sih asik teman-teman yang berbelas itu. Yang mending berbelas. Paling berapa? Paling 5. Paling nonton sebentar doang di awal udah habis. Ya namanya juga gini, saingannya gede-gede. Saingannya setupnya bagus-bagus. Nah ini mic gimmick nih. Gimmick. Emang ada isinya tuh. Tuh. Enggak ada bunyinya tuh, enggak tong-tong kan begitu, bunyinya tong. Itu juga. Konsep minimalis sih. Tapi isinya dong. Apa? Enggak berbobot. Ya kita bahas itu tuh. Tadi tuh menarik juga tuh sebenarnya. Apa? Kadang-kadang kerjaan yang misalnya harusnya begini tapi gear equipment atau apa segala macam toolsnya tuh kurang mendukung. Sebenarnya itu kayaknya hampir sering kejadian gitu di semua lah. Yang akhirnya ngakal buat gimana nih biar dapat hasilnya gini dengan kondisi yang ada, pakai ini gitu kan, ngakal kan. Iya. Ngetriki. Trik. Ya itu lebih ke ini ya, lebih ke orang-orang yang solois gitu ya. Gantung. Ya freelance. Ya kalau Enggak lah. kantoran ya pasti Ada, kantoran juga begitu rata-rata. disokong kan pasti. Kagak, tetap aja. Namanya kantor ujungnya nyarinya ekonomi, Pak. Nyarinya cuan, semakin bisa ditekan cuannya bagus. Ya tapi kan untuk invest alat kan dia lebih gampang. Ya invest. Udah ada. Ya alat sih alat emang, tapi tetap aja kalau yang masih merintis awal-awal gitu mah juga pasti kayak gitu, ngakal Pak. Pengalaman mah saya dulu ngakal juga. Misalnya yang harusnya kualitasnya begini, gimana nih dengan tools yang ini biar sama kurang lebih looks-nya. Kan kayak gitu, ngakal juga. Iya. Ini misalnya nih, lu harus pakai yang kayak apa? iMac ya? Yang kayak iMac kan speknya bagus tuh. Iya. Nah sekarang pakai yang spek biasa, tapi harus bisa kayak iMac gimana? Skill. Jadi ya tuh, kalau di industri kreatif asik, kayak kita pengalaman aja. Biasanya kayak gitu. Tapi kelihatan beda nggak ini dari video sebelumnya? Apanya? Looks-nya. Videonya. Apanya lu mau pamer apa? Itulah. Apanya? Ya bang kayak kelihatan aja. Minjem juga. Dipinjemin. Pakailah. Ya itu, jadi kebanyakan ya gue sebagai freelancer juga. Ya kalau untuk invest alat kan itu tergantung dari manajemen kita sendiri ya. Manajemen diri kita sendiri ya. Jadi ya nggak bisa selalu untuk invest alat gitu loh. Iyalah. Kan untuk hidup ya kita dari situ juga uang. Ya kan? Soalnya biasanya kalau gitu langsung ngaruhnya ke budget tuh Pak. Ya, iya. Enggak, maksudnya kalau memang dengan lo kondisinya kayak gini,
kan mau ngomong kan harga lu jadi turunin nih. Iya. Iya dong. Iya. Karena lo beda nih, lu punya Mac sama lu punya laptop yang biasa, harganya beda nih. Iya. Ya kan? Iya. Bener Kak? Iya. Nah, kan tuh ujung-ujungnya tuh harga jadi turun tuh. Iya. Jadi kompetisi tuh freelance sama freelance tuh. Walaupun mungkin nanti dari style finishing looknya mirip. Iya. Cuman kan dari lagi harganya turun gitu loh. Hmm. Apakah itu yang menjatuhkan harganya orang-orang? Ini salah satunya mungkin. Itu yang jadi kita pertanyakan gitu loh. Ini jadi topik bahasan kita lah untuk malam ini. Asik. Ya lucu sih gitu loh. Sementara kita nanti ngeluh-ngeluh mulu. Aduh, bayarannya kenapa segini doang? Tapi kenapa lu udah ambil? Asik. Gitu. Buat hidup. Aduh, budak uang. Budak rupiah. Ya itu, jadi ya kemarin gua habis banyak kerjaan. Kerasa tuh ya. Apa? Kerasa banget tuh ya. Rasa ya spek seadanya kan. Terus kerjaan juga lagi numpuk, ya udah keteteran semuanya. Itu cewek tuh ya biasa itu. Apa tuh? Ya, keteteran. Cewek kecuali ketitiran. Teterannya gimana? Ya gitu. Ya gitu gimana kan lu kerja? Ya kan lotnya banyak. Lotnya banyak ya, terus kemampuan alatnya ya cuman istilahnya kayak cuma 1 atau 2. Tapi lotnya tuh bisa 5, 6. Oh, jadi ngantri lah ya. Iya. Sebenarnya kayak gitu kan hampir lumrah terjadi juga tuh. Kayak mungkin percetakan juga kayak gitu. Misalnya dia memang kualitasnya bagus, harganya oke. Kan orang kan pasti nyari itu ya. Terus tapi kondisinya dia mesinnya cuma 1 nih. Bisa dipakai, ya mau nggak mau tuh digenjot tuh. Itu turun tuh harganya tuh gara-gara memang mesinnya tuh pasti cepet lah, namanya dipakai setiap hari. Iya. Pasti perlu banyak yang di-upgrade lagi nantinya. Tapi yang paling nggak dia baik gimana nih nutupin biar kerjanya itu ya, itulah profesionalismenya kita diuji di situ gitu. Ya, tapi itu dia tuh. Ya tapi gimana? Ya kan kita mau gimana nih coba? Coba gimana? Bayaran sekian. Nah, Ya. diain sih. Iya. Kalau dulu gue sempet kayak gitu, mengiyakan aja deh yang iya aja, yang penting ada itu awal-awal. Cuman pas kan di sini ya lumayan juga sih, di kantor dulu sempet diajarin. Kalau bilang enggak aja. Kalau emang berat nggak usah lo ambil, walaupun itu ada cuannya cepet ya. Tapi kalau itu jadi malah nyiksa lo, mendingan jangan. Ya pikir-pikir ini aja lah, timbang-timbangnya lah, mana yang kira-kira emang perlu banget kita sikat. Kalau pakai ilmu kepepet kan beda cerita ya. Kan awalnya itu. Nah iya, kan dulu. Iya. Dulu. Jujur aja kayak waktu kemarin yang nawarin kerja itu, yang itu sekolah itu kan nawar gini-gini, gue bilang nggak mau. Jual mahal juga, padahal mah butuh. Pas ngomong sama bini juga, kenapa nggak diambil gini-gini kan? Aduh, tapi baik lagi, gue jelasin. Ini lotnya begini, ini kemungkinan kan gini nih, yang ada dengan mungkin uangnya segini nggak masalah kalau masuk uang, tapi stresnya nih, bukan stres bisa dibayar pakai ini ya, teman kan tetap aja kalau ujungnya sakit, perlu duit juga. Itu jadinya lebih arah situ sih, daripada nanti ujung-ujungnya end up-nya bakal bikin nggak enak dan bikin jadi apa ya, dumel ya. Bahasanya dumel ya. Gue juga bilang itu juga sama si bapak-bapaknya itu. Pak, daripada kita sama-sama nggak enak gini segala macam, mending gini aja Pak. Maksudnya di situ juga akhirnya gue belajar juga sih dari kantor yang dulu ya. Gimana sih kita memposisikan win-win solution sih. Lo dengan angka segitu, tapi lo dapat segini dari gua. Nggak dapat segini. Misalnya angka sekian minta full time. Ya PR juga nih kalau full time angka segitu, yang ada jadi kita kerja rodi. Ya udah gimana kalau misalnya kayak gitu, ya kita partneran aja lah dengan harga segitu, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu jadinya sih ngakal-ngakalnya ke situ. Itu kan ada trik-triknya, asik bukan trik-triknya, gue bukan pengalaman sih. Sebenarnya gue juga deg-degan juga, aduh mana nggak ada ini lagi nih. Pikiran juga pas lagi tidur gitu ya. Pas lagi ngomong sih bisa galak. nggak bisa, asik. Kalau misalnya kayak gitu ya coba aja yang lain. Kan mau profesional work, asik. Sampai rumah pikiran. Iya, pas sampai rumah, wah sebenarnya kalau buat itu
bisa nih pelototan buat bulan gini, nutup nih. Nggak sih, teman kayak gitu. Kalau gue pribadi memang sih itu seolah-olah idealis ya. Gue ngomong juga ke nyokap gue kan kayak gini segala macam. Kenapa nggak diambil dulu? Bukan masalah kayak gitu, nanti gue jadi ngajarin mereka bahwasanya lo dengan angka sekian lo mendapatkan hasil yang sekian. Ya memang sih nyokap gue kan yang penting kerjain aja dulu. Tohannya gini. Ya memang benar sih kayak gitu. Tapi itu jadi kebiasaan. Gue melihat juga kan situasinya. Nah, tapi kebanyakan orang kayak gitu. Nah itu dia maksud gue. Ujung-ujungnya ya tetep aja gitu-gitu juga. Nah itu dia yang sebenarnya gue nggak tahu ya gue bisa merubah itu semua apa enggak. Ini kan besar banget ya skalanya ya. Maksudnya lo harus ngerti lah. Lo ketika lo memberikan suatu lot pekerjaan gede, lo ada resiko yang harus lo tanggung nih. Baik itu si misalnya freelance-nya akan gimana atau waktunya yang akan jadi lama, ya lo harus tahu kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya kita ada iklan tadi, nggak tahu siapa. Ya walaupun ujung-ujungnya sih jadi ini sih ngedropin apa ya? Yang ngedropin harga sih. Ya kalau pakai ilmu kepepet ambil gitu loh. Iya. Tapi ya gue itu dia tadi sih, gue juga bilang sih ke bini gue, ke nyokap gue, kalau misalnya kayak gini terus nanti dia keterusan. Kayaknya udah menjamur deh. Nah itu dia, itu kan namanya jamur pak. Jamur kan nggak baik buat induk ininya gitu loh. Jadi nanti kalau belajar branding dulu, asik branding. Lagi kerancingan kita branding, belajar tentang branding dari pakar-pakarnya lah. Gue bukan pakar. Jadi intinya ketika lo terbiasa dengan itu terbentuk nih. Entah corporate brandingnya atau personal branding lo kan kayak gitu. Iya itu dia. Jadi ya misalnya lo dengan harga murah bisa cepet, ya udah orang-orang akan menganggap lo mau murah mau cepet sama Bimo. Iya. Ntar lo ketika lo naikin harga sedikit teriak lo pas itu. Kok segitu? Kedip-kedip. Iya itu kayak gitu. Itu kedip-kedip nggak apa-apa tuh. Apa-apa. Kayak gitu ya. Awalnya kan ya karena pepet itu kan. Awalnya karena pepet ya udahlah ambil lah lumayan. Apa nih gini nunjak. Lu pakaiin kepepetnya terus gitu. Keterusan bikin pepet terus. Buset kita dipepet-pepet terus. Kayak mobil lah dipepet-pepet terus ngajakin berantem apa? Mau nyalip. Ya sekarang ya alhamdulillah ada berapa kan? Iya, nggak masalah sih. Kalau misalnya Ya emang giliran lot gue lagi banyak, ya alat gue kan seadanya. Tapi ya gue itu ya gara-gara itulah gue keteteran jadinya sekarang ini. Gara-gara kepepet jadi nggak apa-apa lah ya. Nah itu dia ya, jadi pusing juga. Jadi bukan orangnya, bukan kliennya yang stres kan. Iya, kitanya lah ya, banyak lah. Temen-temen juga kayak gitu pasti tuh. Iya, kitanya stres. Iya, semua kerjaan kayak gitu. Ini gimana nih ya? Kalau misalnya nggak gini ya, kenapa mintanya ini lagi? Kalau nggak diginin, ini duitnya sih. Cuman ya itu sih, kayaknya perlu kan kasih tahu ya. Giring pelan-pelan sih kalau gue sih kayak gitu dengan klien gue atau gimana segala macam gue akan giring. Misalnya lo minta ini, ya gue akan nambahin. Ya kalau enggak ya lo udah cukup segini aja. Gue sih akhirnya kayak gitu loh. Walaupun memang akhirnya adalah komentar miring lah. Jual mahal nih si Tito nih, gini-gini segala macam. Ya biarin, gue sudah di tahap gue harus punya integritas asik. Sebenarnya harga mahal itu bukan berarti ya kitanya mahal gitu ya. Iya, bukan ngetriki. Bukan kita pengen banyak duit gitu. Iya. Agak. Tapi kita tahu juga kan bobot pekerjaannya gimana, bebannya, resikonya kita gimana kan? Iya, maksud gue tuh bisa buat apa ya? Nanti buat ngejamin buat kliennya enak juga dengan kerjaan yang flow-nya cepet. Iya, gitu. Kan? Kalau misalkan harganya rendah terus cuman gitu-gitu aja ya pasti ya lama-lama. Iya, maksudnya ketika lo membayar sesuatu itu gede, ya memang lah lo diminta cepet, wah tuh cepet kerjain tuh. Iya. Gadang tuh nggak tidur. Maksudnya karena memang lo dikasih reward, ya balik lagi kita ada reward lah ya. Dikasih reward lumayan nih, ya pastilah lo demi menjaga integritas lo sebagai seorang desainer. Dan juga kliennya juga akan lebih ini, walaupun emang ujungnya klien nggak akan ketemu klien lagi sih biasanya tuh. Nah, karena kan tuh yang kayak gitu tuh orang tengah tuh. Beda nih ceritanya kalau lo langsung direct klien nih. Itu beda cerita, cuman emang lo susah banget nih. Apalagi freelance gitu tuh, aduh susah banget lah untuk bisa masuk ke tahap langsung direct klien gitu ya. Iya.
dunia ketemu agensi lagi atau ketemu ini segala macem. Itu sih, makanya itu mungkin juga cikal bakal kenapa startup itu banyak kalau ya. Iya. Bisa ada korelasi ke situ sih menurut gua nih. Jadi kalau misalnya sekarang kondisinya gitu mau lotnya lebih banyak, gear lo Seadanya. Kurang mumpuni lah. Jadi gitu, gear gue ya gear lama lah istilahnya. Padahal kan apa ya? Ya mobil aja lo harus diisi Pertamax. Kalau diisi premium Ganti oli Pak cepet. tiap bulan. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya pendekatannya ya. Iya. Kenapa sih Pertamax harganya 9.000. Premium cuman goceng apa 6.000. Nah, Tapi resikonya itu Pak. Tapi kan kalau misalnya kata kalian, lah terserah lo, itu kan resiko lo. iya. Baik lagi, kita gimana jawabnya? Nah, kalau gitu ya kita pasang harga-harga ini tuh nggak apa-apa. Berarti nggak masalah. Nggak masalah ya pengertian juga sih buat klien-klien kan yang biasa bekerjakan freelancer. Harga rumah maksudnya harga rada tinggi itu bukan untuk biar si pekerjanya si freelance-nya cepat kaya, enggak, maksudnya itu buat maintain dia di upgrade ini alat gitu. Mungkin akan lebih ininya sih, lebih enaknya gini ya, si klien tahu dulu lah sebelum dia ngasih kontennya nih, gue mau bikin konten kayak gini nih. Ya lu tahu dulu lah. Paling enggak lu cari-cari tahu dulu. Ya memang banyak sih orang-orang nyari tahu nih kira-kira gini rate-nya apa, kerjaannya apa, gini-gini. Sebenarnya kayak gitu-gitu penting sih menurut gue ya. Misalnya gue ngerjain A nih, oh ini bakal perlu alat ini nih, gue beli produksi ini segala macam. Oh kemungkinan kayak gini. Nah itu baru gue lempar nih ke freelance atau siapa lah. Nih gue perlu skopnya ini nih, atau enggak dari gue pribadi, gue ngepecah-pecah nih langsung nih. Oh si Bimo ngerjain yang ini nih, si Dito ngerjain yang ini. Nah itu jadi satu tuh, biasanya kayak gitu tuh. Dulu kalau gue tuh akhirnya kayak gitu. Nah cuman kan kebanyakan sekarang nih, ya nggak tahu ya, mungkin yang masih boomers zaman dulu kali ya. Deh satu semua ngerjain. Harganya ini aja dong. Waduh, kirain bilang kerjaan 3 orang dikerjain sendiri, naik harga berat. Nah kayak gitu-gitu loh. Padahal kerjaan 3 orang gitu loh. Ya, semakin banyak load kerjaannya otomatis ya harusnya semakin tinggi juga harganya. Iya, lo nggak apa-apa lah harga direndahin, tapi lo kasih insentif apa kek? Iya. Lo bisa cepet, gue kasih bonus. Lo rubah ke bonus kan sebenarnya itu jadi motivasi lagi. Ini mungkin dari point of view ini ya, kita pekerja lepas gini lah ya. Mungkin akan seneng kalau kayak gitu, tapi kan point of view-nya klien, nih kalau kliennya orang tengah, orang tengah tuh biasanya mikirnya dalam artian, mahal banget nih, gue gimana dapet cuannya, ujungnya ke situ tuh, gimana dapet selisihnya nih, biasanya kayak gitu sih. Nah sebenarnya sih kayak contoh lah, gue pernah beras tuh ya, beras gue tetap dengan angka sekian. Gue nggak mau gue turunin lagi. Akhirnya gue bilang sama si yang mesen, kalau mau murah ke pasar aja. Cuman nggak jamin nih kualitas atau segala macem. Ngopros apa enggaknya, saya lepas tangan, saya nggak tahu. Cuman kalau emang mau dari saya fresh, saya jamin nih dari rice mill, jamin fresh, ini dari petani juga ngebantu gitu-gitu segala macem. Itu akhirnya itu yang gue angkat. Jadi balik lagi ketika dari situ gue jadi meriset sih akhirnya sih. Oh ternyata orang-orang tuh sekarang gini ya. Kelihatan tuh perkembangannya tuh. Orang-orang makin kesini makin tahu lah apa ya, sisi emosionalnya tuh lebih dapat lah kurang lebih. Iya. Mata lu merah lu, nitik ya? Gatel. Ya jadi gatel. Iya gitu. Iya. Tapi gue akhirnya gitu. Itu sudah gue lakukan beberapa tahun terakhir lah. Lo mau sama gue gini. Bukan artinya gue idealis atau apa ya. Ya gue memberitahu ya, kalau lo minta Z ke gue nggak bisa. Gue bisanya A sampai D doang nih. Kalau mau Z silakan nama ini gitu loh. Tapi kalau lo minta Z ke gue juga sih nggak masalah. Cuman gue ada speknya nih. Gitu, gue akhirnya kayak gitu. Iya gitu. Ya bisa juga lo minta, misalkan klien yang emang sama lo terus gitu kan. Loyal ya, yang udah rutin. Kalau yang rutin beda cerita tuh. Nah kalau yang rutin lo bisa ngomong enak. Iya, soalnya kan udah chemistry udah kebangun tuh. Udah enak tektokannya, gini-gini segala macam. Menurut gua kalau yang udah ngeklop kayak gitu sih nggak masalah gitu loh.
Iya, ngomong langsung gitu. Iya, kan. maupun harganya di bawah dari pasaran juga nggak masalah. Iya. Yang penting continue. Continue. Nah, gitu, dan bayarnya nggak usah telat. Ya. Sama ini, nah kalau kayak gitu tuh lo bisa minta istilahnya lo obrolin lah apa kondisi lo kayak gimana, alat lo kayak gimana. Iya, gitu bakal lebih enak. Pak, saya alatnya cuma gini nih. Bapak ada nggak alatnya? Saya pinjem deh buat kerjaan ini. Atau bapak modalin deh alat gitu kan. Iya. Karena udah emang udah reguler gitu kan. Udah deket ya. Ah. Cuma pertanyaan kalau reguler tapi gibah. Baru ngomong takut bang, takut saya. Udah di episode kemarin. Takut saya. Ya gitulah, Bimo juga tahu. Kalau yang penasaran lihat aja episode yang itulah. Udah reguler tapi segitu-segitu aja gitu. Tapi minta sesuatu yang tinggi kan lucu gitu loh. Ngana minta mobil BMW tapi punya modal Avanza. Belis, Bulilis, belnya Bulilis. Ya, Kopindo Cafe aja. Belis. Nah, gitu sih maksud gua, lucu lah. Ya memang lah kalau emang niatnya emang sama-sama nge-build. Gue sih akhirnya gitu. Kan kita sama-sama, kan kita baru nih gini-gini kan biasa tuh jadi senjata andalan tuh. Kita masih awal nih gini segala macem nih. Nah lu gimana tuh biasa tuh menanggapi itu tuh? Ya gue masih baru nih, masih ngerangkak gini segala macem. Lu kira-kira mau bantuin gue gimana nih? Ya udah gue kasih harga rendah nih. Nah. Tapi seenggaknya lo harus misalkan gue ada apa-apa dengan alat gue ya lo istilahnya mau lah bantuin gue juga, gue doang bantuin lo. Ya tengah ujungnya terima resiko lah ya. Iya dong. Terima resiko lah. Kalau misalnya rada lama dikit ya sorry nih, nggak bisa ngejar target nih. Iya dong. Nah, iya. Maksud mau harga enak tapi cepet, ya. Mau bagi enakin. Itu kan apalagi kalau kreatif ya. Kreatif kan ujungnya kan hasil akhirnya kan yang dilihat kan. Walaupun lo gearnya bagus tapi hasil akhirnya jelek kan banyak juga tuh. Ya. Orang punya gearnya keren-keren amat, teman ya sorry nih. Pas udah ketemu tes beda nih. Gearnya mumpuni gitu loh. Iya banyak juga yang kayak gitu. Ya sebenarnya tapi konklusinya ntar terakhir deh. Malah udah banyak konklusi. Udah kita udahan. Ada mau di konklusi aja. Apa lu tadi ngomong konklasi apa? Konklusi, aduh. Bodoh bener. Bingung. Apaan nih mau ini? Gue ngerti sih konklusi mau. Ya itu maksud gue. Aduh ini stres nih anak nih. Lagi banyak kerjaan aja. Stres. Abis kena badai banyak itu ibaratnya tuh. Aduh. Jadi kalau GPS tuh masih muter-muter dulu tuh. Ntar dulu nih belum ketemu nih. Satelitnya belum ketemu nih. Itulah. Ya maksudnya gue ya banyak lah kayak gitu. Emang sih kalau apalagi kondisi sekarang ya orang-orang masih sama-sama ngebangun nge-build gini-gini segala macem. Cuman akhirnya pada di satu titik kok kayak kapitalis ya. Gila loh. Kayak jadi sama company ini. Bukan company COMPAN ya, company Belanda nih. Gila gue kayak dijajah nih gini segala macam. Emang gimana ya? Maksudnya kita kalau gue di posisi udahlah gue nggak bisa menganggap kecuali keluarga ya, keluarga atau kerabat dekat lah minta bantuan, gue akan bantuin dengan sukarela. Tapi kalau udah urusannya ini korporat ya sorry walaupun lingkungan kita walaupun ini segala macem ya nggak bisa gitu lah. Ya mau sampai kapan kecuali emang di awal sudah dijelaskan lu di sini social work. Ya social work udah lah namanya sosial ya sebisanya yang ngerjain ya semampunya juga kita nggak nuntut tinggi gitu loh. Dan kalaupun misalnya bisa kita jadi pemberi kerja ya kita kasih tahu dari jauh-jauh hari nih misalnya nih gue mau ngerjain ini nih tapi gue akan mati enggak kurang mati ya udah lanjut lagi apa gua akan perlu ini di tanggal sekian nih misalnya gua ngasih tahu tanggal 1 gua perlunya di tanggal 20 kan masih jaraknya jauh tuh aman sih mau gua kemungkinan tayang di sini. Nah cuma kan jarang nih orang yang tahu gitu. Orang-orang pikirnya malah last minute terus nih. Iya 2 hari iya buset deh dengan alat yang udah kita kasih tahu gitu kan. Iya
Soalnya juga rata-rata klien juga pada nggak, ya gue nggak mau tahu alat lo apa. Iya. Yang penting jadi gimana. Nah gitu-gitu tuh. Bikin garuk saya. Oke. Jadi apa tadi? Biar nggak mati tiba-tiba tadi. Kan tadi gitu. Ya apalagi ya. Itu sih banyak banget gitu loh. Apalagi klien-klien ya itu dia tadi sih, banyak banget lah yang kayak gitu. Kayak menganggap, contoh lah, lo IT, lo bisa dong ngerjain semuanya. Wow. Padahal IT banyak banget cabangnya, lo ada networking, ada programming, database, ini segala macem. Lo masa nggak bisa kan lo IT? Lo kan udah gua hire sebagai IT. Mali. Itu tuh yang kadang-kadang gitu ya, sama aja. Lo kan udah orang desain, lo bisa dong bikin ini segala macem. Kecuali bedanya kalau misalkan lo udah dikasih harga tinggi tapi lo tetap lama gitu ngerjain. Nah, itu beda cerita. Itu masalahnya di diri lo sendiri, bukan di alat. Iya, benar. Apalagi kalau alat mah sebenarnya gampang lah ya. Orang sekarang nyewa gampang lah. Nyewa yang spek-spek tinggi kan bisa lah ya. Ya asal ada niat mau aja gitu loh. Tapi balik lagi sih, ya itu profesionalisme ya, profesionalitasnya lah diuji di situ. Ya kita bisa profesional ya kalau harganya pas lah. Ya karena profesional. Iya. Ya namanya juga profesional. Ya kan profesional ya profesional harganya, Pak. Jangan profesional ditawar harga sosial. Aduh. Kalau sosial mah beda cerita. Iya sosial mah bukannya kita anti sosial ya, kita sosial mah pasti bantu. Cuman tahu diri lah. Yang bro hidup kan nggak bapak sama kantornya doang. Kita juga perlu, apalagi freelance gini. Iya, ya gitulah. Banyak kan orang ngomong kalau freelance itu sekali freelance gajinya gede, bukan dibanding orang kantoran rutin bulanan ya. Satu project misalkan gitu kan, gede gitu dapetnya. Gede itu bukan buat kita semua. Iya sih, bener sih. Kadang-kadang kita bagi-bagi ke temen, maksudnya yang bantuin kita kan. Bantuin gitu. Iya, misalnya bikin satu video lah ya. Nih gua ada videografernya nih gini. Nah, kan ada editornya. Iya. Belum kalau selain editor ada copywriting nanti. Belum lagi apanya segala macam. Betul. Belum juga kita buat invest alat, biaya hidup. Jangan biaya hidup, tar dulu lah. Listrik. Nah, itu aja dulu lah. Listrik, biaya hidup, invest alat. Ya gimana gitu kan. Kalau bisa mikirnya freelancer kalau satu project gede gitu ya bukan buat kita semua gitu, dipotong-potong. Iya, bahkan potongannya bahkan lebih banyak sebenarnya. Iya, mungkin lebih besar ini bulanan bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Walaupun sebenarnya ada juga sih ya memang sih angkanya jadi turun sedikit, tapi dia mengerjakan semuanya cepat, bagus, lumayan inilah. Tapi emang angkanya sih lumayan miring tuh kalau dibandingin ini. Jadi ibaratnya ini si freelance nih udah kayak agensi lah. Bisa ngerjainnya cepat bagus gitu kan, udah banyak tuh yang pengalaman juga ada. Gue juga pernah ada pengalaman sama orang yang kayak gitu. Wih cepet juga nih, ngerjainnya cepet, langsung nih gue review ya om ya, nih gini, wih cepet juga. Mas gue minta gini, dia langsung kerjain di tempat gitu. Cuman gue jadi seneng gitu loh, dan gue juga nggak mau menunda bayar ke dia gitu loh. Ketika dia minta DP ya, oke deh gue DP-in karena gue udah tahu nih. Kayak gitu kan, jadi maksudnya apa ya, itulah. Enak gitu loh, gue juga nggak masalah gitu. Bahkan akhirnya jadi ketika dia ada kenapa-napa, gue yang malah jadi ikut bantuin. Mas tuh perlu apa gue bantuin, jadi gue support gitu loh. Secara nggak sadar gue jadi kayak respect juga karena dia udah ngebantu kerjaan gue. Itu sih. Itu enak kok kayak gitu. Tawar nih, warna nih. Ntar nggak tidur. Kapan sih tidur? Nanti kita tuh istirahat kalau udah di akhirat. Asik. Iya, tapi ya udahlah ya. Tapi ini fenomena apa kebiasaan sih? Kebiasaan yang udah menjamur. Iya betul, kebiasaan yang udah menjamur ya. Karena stenin tuh satu-satu tuh. Yang stres ya freelancernya stres. Iya.
Atau enggak kadang-kadang suka gini, lu dikasih kontrak kerjanya gini nih, tapi pas udah perjalanan, mas tambahin ini bisa nggak? Tambahin ini bisa nggak? Harganya gini lah, bisa lah, gini kan masuk di harga ini. Jadi lu nggak bisa ngerubah kontrak gitu loh. Nah itu tuh kan kadang-kadang, nih freelance juga nih kadang-kadang kan miss-nya ya. Miss-nya seorang freelance tuh kontrak tuh hitam di atas putihnya kurang lengkap, kurang dia pegang. Padahal tuh penting banget tuh. Entah kontrak di atas hitam atau putih atau enggak gentleman agreement lah. Ya misalnya gue kerjanya ini, udah gue kerjanya ini, lu nggak bisa minta gue panjang-panjang. Mendingan kadang-kadang gitu tuh, tiba-tiba kena bahkan Batman gitu. Lu udah kerjain, mas kerjaan yang ini tuh, kok jadi ini? Maksudnya masih relate ya sama kerjaan yang ini. Akhirnya kan kita ya udahlah, mungkin ngebantu-bantu di awal nih. Di awal kan biasanya kalau misalnya ya udahlah, lu bayar gue yang ini, gue bantuin yang ini. Ini kadang-kadang minta yang gini-gini lagi nih, manjang nih. Bisa terus sampai di sana tuh, pondok kopi. Biar dia sama. Jadi kebiasaan gitu, belangsak ya. Kadang-kadang kayak gitu tuh, sering banget yang kayak gitu tuh. Iya, ya gimana lagi gitu kan. Ya, tapi menurut gua juga sebenarnya kita sebagai freelancer juga harus profesional sih. Iya. Nah yang gue pelajarin nih baru-baru ini ternyata freelancer itu harusnya ngasih harga berapa persen di atas. Iya. Itu untuk lo upgrade. Ya pakai inilah dana tidak ya tahu-tahu tiba-tiba Iya, dan laptopnya crash blue screen. Apa nggak pernah pening tuh. Lihat yang blue screen yang kayak gini mau tolong diedit. Enggak. Blue screen banyak di Google, tadi masukin aja tempel di situ. Ini blue screen kayak gini. Siapa tahu dia nggak ada yang tahu. Udah pada tahu. Yang RAM-nya kurang gitu. Waduh tuh kalau RAM tuh kan udah biasanya udah blue screen tuh udah. Kalau gue dulu ya zaman ngoding ya, udah blue screen tuh udah lemes saya bawaannya. Blue screen lagi nih. Mikir dulu nih, aduh apa nih, masih mikir dulu apa yang rusak nih, padahal tahu itu ya. Mikir dulu apa yang rusak, kan bongkar dulu. Gosok-gosok disayang-sayang, ayo bisa dong, bisa coba, nggak bisa, aduh pandang. Otak langsung nyepet pikir kayak gitu-gitu segala macam tuh. Ya gitu, menurut gue sih gitu sih. Mendingan lo misalkan dikasih harga berapa gitu kan. Ya lo naikin lah berapa persennya itu untuk ini lo apa biaya terduga lo. Iya. Selain itu juga sebenarnya pada dasarnya kalau yang pelajarin dulu ya, lo ada kan angka psikologis itu pasti ada lah ya. Lo udah naikin untuk overheat lo lah, katakanlah ya, misalnya lo lembur, misalnya lo perlu gini segala macam, lo juga harus nge-sparein ada budget uang. Kita jadi ngasih tahu gini. Ya nggak apa-apa lah, gue bukan ahli ini. Lo nge-sparein tambahin budget itu buat nanti lo ketika lo dinego. Pasti kan klien minta nego dong. Iya. Jadi lo angka lo A, ya ini sebenarnya tembak-tembakan sih, tembak-tembakan aja ya, klien nyambut, ya alhamdulillah nih bisa dimainin nih angka negonya itu nih. Jadi lo sparein lah, kalau misalnya dulu di agensi ada namanya agensi fee, istilahnya 10% lah. Iya. Agensi fee itu nanti itu yang bisa kalau ditawar biasanya nih ya, dari agensi fee-nya itu yang diturunin dari 10% turun 8%. Ya kayak gitu gitu 5%, jangan 2%, jangan dihilangin. Itu sih yang gue pelajarin. Tapi gue nggak tahu kalau di freelance itu ada nggak tuh. Cuman kan balik lagi nih, si freelance itu ya nggak tahu zaman sekarang juga ya, karena orang-orang udah ngeliat ya udahlah, oh ini rate-nya harganya segini, nih portfolionya udah gini nih. Udah dia ngeliat harga gitu loh. Jadi kadang-kadang yang skillnya tinggi dewa duga nurunin harga gitu. Kadang-kadang nih ya, ada juga kan yang kayak gitu ya. Ya kalau itu mah ya tergantung kliennya sih. Iya, tapi pada dasarnya balik lagi nggak usah takut lah yang kayak gitu lah. Iya. Kita udah punya pasar sendiri istilahnya. Ya rezeki mah ada yang ngatur sih, benar. Tapi kan gue gondok juga gitu kalau ngeliat gitu, ini harganya murah banget nih. Sementara yang lain nih, ya kalau misalnya klien ngebandingin kayak gitu ya udah silakan namanya Iya yang sih. murah. kan soalnya banyak tuh yang di aplikasi-aplikasi gitu tuh, freelancean gitu tuh, banyak tuh, wah tapi dia bisa ngerjain gini. Tapi kalau gue kan karena gue udah karena lama berkecimpung sama orang-orang kayak gitu ya, gue tahu nih gue akan jadinya melihat nggak cuman sebatas portfolio doang, gue akan ngeliat bagaimana dia cara bekerja nih. Ya, itu penting banget buat gue. Dia runutan kerjanya gimana, wah itu jadi penilaian paling penting menurut gua dibanding portfolio. Portfolio gampang, lo tinggal nunggu waktu sebentar, sebulan aja ngulik-ngulik pasti lo akan nambah skill lo, ya kan? Tinggal gitu. Tapi ketika lo work ethic lo tuh bagus, wah itu beda cerita. Itu di situ ya.
kalau misalkan mau yang kayak gitu ya alat harus mendukung, otomatis harga harus dinaikin kan. Iya, nggak maksud gua gini, alat nggak mendukung pun nggak masalah, tapi ketika lo tahu work ethic lo, maksudnya gua harus ngerjain ini dulu, habis itu gua ini. Tapi kalau lo misalnya lo minta revisi di tengah-tengah lagi kerjain ini nggak bisa. Ini gua harus kesini dulu nih. Jadi ada negosiasi di situ gitu loh. Ini major minor lah ya, revisi major minor lah yang kayak gitu-gitu maksud gua. Jadi dia udah ngasih tahu nih, ini minor kayak gini. Oke lah, lo boleh revisi minor. Tapi gua kasih di 50% lo preview dulu. 50% sebelum gua jadiin, lo preview dulu. 75% lo preview dulu enggak apa-apa. Nah, 100% revisi minor. Biasanya kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan orang yang udah ngerti ininya. Itu biasanya sama klien gede. Tapi gua ada freelance juga kayak gitu. Gua akhirnya memperlakukan orang-orangnya kayak gitu. Iya, enak kalau misalkan kayak gitu. Tapi balik lagi nih, kalau misalkan video ngerender pun udah lama. Apalagi kalau spek seadanya. Iya. Kan? Kalau video, walaupun itu preview ya, preview betul. aja gua bisa lama bener. Iya. Udah lah, naikin upgrade. Udah selesai cerita. Berarti emang butuh dia di upgrade. Iya emang. Udah bilang dari kapan tahu kayak gitu. Oh, udah bilang. Ke siapa? Pancing lagi sih. Kita mau ngomong. Enggak mas, ampun mas. Bisa lah mas, naikin. Masa saya singgung di sini terus? Jadinya dia nonton lagi kemarin. Wah, nih Bimo nih. Gak apa-apa sih, Emang apa sih? Ya, sama-sama inilah. Ayolah, kan sama mau naik. Iya dong. Kalau hasil ini lo naik, kan otomatis editor lo atau ini lo juga bangga lah sama hasilnya. Iya. Walaupun mungkin harganya sedikit, tapi kan paling nggak ada apresiasi dikit. Nggak masalah menurut lo kalau lo dengan misalnya angka tetap misalnya nih. Tapi udah nih lo gua entah itu pinjemin support ini, bahkan misalnya lo cicil juga nggak masalah. Kayak gitu lo nggak salah kan? Iya bisa sih. Cuman kalau buat yang gede-gede aja, misalnya lo harus perlu laptop misalnya iMac nih, misalnya perlu iMac banget, ya mau nggak mau ya udah gue cicil deh, mana dari itu segala macam nggak masalah kan. Sebenarnya sih gue nggak muluk orang ya kalau gue ya. Apalagi buat spek itu naik satu tingkat itu udah cukup banget menurut gue. Untuk zaman sekarang masih bisa. Nggak harus yang high end banget. Itu menurut gue. RAM 16x4. Ngapain banyak kali 2 aja. Apa aja tinggi. Grafik cardnya 1. Iyalah 1, ngapain banyak 1 giga. Maksud gua kagak kuat zaman sekarang 1 giga. Ini apa ya? 4 giga minimal. 4 giga ya. Berarti ya gue masih 2 giga, makanya lama. Berarti perlu 16 pak. Kode perlu 8 kali 2 tuh. Perlu tuh. Harddisk nggak perlu lah, SSD cukup. Iyalah itu mah. Modalin lah SSD 256 aja cukup lah. Ya kan? Cukup tuh. SSD cukup 256, grafik card tadi 16. 8 kali 2, RAM 16 juga. 8 kali 8 aja cukup. Apa lagi? Udah cukup gitu ya. Monitor nggak yang lu minta-minta itu? Nggak usah lah. Nggak salah ya. Di gradingan. Nah, lu pakai grading mah beda lagi harganya lah. Gila lu. Nah itu jadi pada dasarnya sebenarnya orang-orang sekarang tuh kurang paham lah ya workflow-nya atau kerjaannya. Ada yang paham, tapi ya ada yang paham. Tapi dia tetap mau harganya ya di bawah. Karena bisa jadi dia udah tahu nih, dia udah tahu skillnya, dia udah tahu apa yang bisa. Mungkin dia nggak punya waktu untuk ngerjain itu. Akhirnya dia coba lempar. Akhirnya dia banyak yang dia tuh tahu nih. Jadi itu misalkan pekerjaannya sulit gitu. Dia nggak bisa tapi ya kan? Waktunya lah ya, dia ngerjain yang lain. Bukan waktunya, emang nggak bisa untuk ngerjain itu. Tapi tetap aja dia walaupun dia tahu ini susah ya tetap aja minta di bawah. Akhirnya dia nyari selisih. Iya. Nggak bisa gitu. Ya, soalnya jadinya tawar-tawarnya kayak gitu. Jadi kayak buat si pemberi kerjanya jadi
bargain poinnya di situ. Ini kan ngerjainnya gini doang. Ini harusnya kayak gini. Gue sebenarnya bisa nih ngerjain, cuman gue nggak ada waktu nih buat ngerjain kayak gitu nih. Kalau itu banyak juga yang kayak gitu. Nah, itu kan banyak tuh kayak gitu. Ya gue bisa aja sih sendiri. Cuman kenapa gue ngajak lo di sini ya, makanya biar lo bantuin gue di sini. Kayak gitu kan banyak, Pak. Ya akhirnya ya gue tipenya orang kayak gitu sebenarnya. Kalau lagi, tapi untuk klien besar ya, karena masih bisa gue potong-potong. Ya kalau misalkan klien kecil ya nggak bisa lah. Mau nggak mau gue sendiri. Walaupun budgetnya juga di bawah. Tapi lo ambil? Gue ambil. Karena perlu. BU. Akhirnya dengan kata BU ini mengakhiri pembicaraan kita. Udah, intinya kita ngomong panjang lebar dari tadi tuh intinya karena BU. Kalau nggak BU mau beda cerita, kita bisa sombong. Kita masih mencintai uang. Si budak uang ya. Masih budak uang. Nah, kalau gue lagi mencoba itu lah, mencoba menggiring. Udah berapa tahun terakhir gue kayak gitu gue nggak mau kalau bisa kayak gitu. Ya udah nih, konklusinya gimana nih? Ya konklusi gimana lo? Tadi pengen ngomong konklusi. Lu dong. Lah kan tadi gue udah bilang semuanya karena uang. Karena butuh uang, kelar semua cerita. Gear kecil harga murah nggak masalah. Nunggu render seharian nggak masalah. Kalau nggak perlu minjem sama temen. Itu konklusi gue. Ya, gimana? Bisa iya. Kalau nggak butuh duit. Tapi kalau gue asik. Kalau gue pribadi gue sih, karena ya itu dia tadi beberapa tahun terakhir gue udah gue nggak mau terlalu dibudak duit, ada aja lah, ntar pasti akan ada aja. Cuman gue akan mencoba membangun integritas diri gue sendiri. Ya gue dengan angka sekian, lo mau syukur, kalau enggak ya silakan cari yang lain. Kalau lo mau dengan cara gue gini, kita jalan nih, step-stepnya gini-gini. Ya dengan budget yang kecil pasti ada ininya lah. Plus minus ada lah, budget besar juga ada plus minus. Itu, gue sih tipikalnya akan menjabarkan kayak gitu. Walaupun emang terkesan di awal sih, anak sombong banget nih, jual mahal banget nih. Ya, contohnya kayak kemarin, bukan alut sih si bapak itu, karena dia tahu dia budgetnya segitu, dia pinginnya disegituin dengan harapan, ya kan lu deket gini-gini segala macam, lu cuma ngerjain gini-gini segala macam. Iya pak, deket, ini ngerjain ini segala macam. Cuman kan tanggung jawabnya juga besar nih. Targetnya ada nih segini nih, bapak minta target sekian tapi meng-hire orang sekian, waduh. Itu akhirnya gue main alot-alotan sih di situ kondisinya. Akhirnya yang orang operasional dia datang, udah deh gini mau nggak dit? Udah boleh mas kayak gini tapi saya nggak bisa full time. Gua akhirnya gue gituin, gue akalin, mau nggak? Saya nggak bisa full time dalam artian saya nggak bisa dari 8 ke 4 nih, jam 8 ke 4 nih. Kadang saya harus ngerjain yang ini, padahal nggak ada kerjaan. Padahal kerjaannya apa? Kita cuma nunggu ada dengan somai nih, gitu doang. Biar kelihatan sibuk kan. Iya, maksud gue tuh dengan kayak gitu, ya ini gue ngetes sih. Gue juga bilang ke bini gue, yang gue mau ngetes nih. Ini kayak gini kemakan nggak nih sama dia nih? Harusnya sih kemakan nih ya, kalau melihat dari gelagat-gelagatnya nih ya. Apalagi dalam artian dia butuh gitu loh. Ya kira kemakan loh. Boleh nggak mas? Saya nggak part time deh, nggak apa-apa. Bayar saya harian juga nggak apa-apa. Saya ada rate-nya ntar harian juga apa. Mau jaman juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu lebih enak. Tapi emang wasitnya dari situ. Tuh, kalau saya ntar kalau misalnya jam-jaman, saya bisa aja 8 jam langsung sehari. Kalau mas mau, ya 8 jam mas yang ngontrol. Saya kerjaan saya apa, kan jadi lebih enak. Tapi dia nggak ada yang kayak gitu. Gue tahu. Nggak ada tuh yang bisa ngiring apa ya, kayak koordinasiin itunya. Ya udah kalau kayak gitu, kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu ya udah. Angkanya sekian, tapi saya nggak bisa full time. Ya adalah kalanya saya harus keluar ini kerjaan yang lain. Ya gue juga bilang aja nih, ini kemarin nunggu lama nih, saya udah ada kerjaan yang lain nih. Padahal kagak ada. Bluffing tuh penting ya, ya. Emang. Gokil juga, ketahuan dong ini. Ini kalau nanti gini, Kan nggak nonton. Hah? Nggak nonton. Nah kalau nanti nonton, Nggak mungkin. wah jangan gitu, masih circle kita. dari dia tetap ketahuan lagi, aduh. Ya gitulah, tapi ya tolonglah hargailah. Kan intinya itu tadi. Udahlah konklusi gue gitu. Apa lo? Kalau dari gue mah, ya lo sebagai solois atau freelancer gitu, Rosa, Krisdayanti, tuh. Ari Lasso sekarang solois. menurut gue ya lo kasih harga yang agak tinggi sedikit sih nggak apa-apa ya, karena lo nggak cuma mikirin untuk diri lo sendiri gitu lo harus mikirin biaya untuk listrik, belum untuk kebutuhan
rumah, bantu-bantu keluarga lo ya kan, belum buat ya upgrade ini alat gitu kan. Sama itu sih banyak kan freelance gitu, kadang-kadang kalau dia ngeliat klien juga sih, kan pasti ada obrolan pertama nih, ini jadi panjang nih konklusinya nih. Ya ngobrolnya saya kayak ngobrolnya enak, tektokannya enak, gini-gini segala macam. Maksudnya si klien juga ngerasa wah ini orang pintar. Terus lo sebagai freelance, wah ini klien asik nih. Maksudnya kalau dari situ juga lo angka tuh bisa turun gitu. Bisa turun tuh maksudnya. Akhirnya dari si freelance aja dengan angka sekian ikhlas gitu kan. Kan yang penting kerjaan ikhlas. Nah tapi kadang-kadang kan freelance juga akhirnya lo kayak gini. Gua kasih angka tinggi aja, mau syukur enggak ya udah gua kerjain, dapat duit kayak gitu. Biasanya kan gitu ada juga tuh. Soalnya band-band juga kayak gitu ternyata. Iya emang semuanya hampir semua sih, semua kerjaan sih. Kalau menurut gue sih gitu, jadi lu jangan terlalu mikirin untuk ya gue yang penting bisa makan, bisa hidup gitu kan. Ya jangan, maksud gue lu harus bisa mikir ke depannya lu harus punya apa, bisa upgrade apa, terus lu harus punya space budget untuk upgrade, ya kan? Bukan space bar lo ya? Bukan. Kan space bar sama aja, bikin lengkap satu kan? Nah, ada lengkapannya pak, nggak ada salah tuh kayak space bar. Iya gitu sih menurut gue gitu kan, ya jangan mepet-mepet banget lah budgetnya gitu. Nggak apa-apa, kecuali ini si klien mau modalin, support lo ya nggak apa-apa tuh, baru soalnya turunin lagi budget untuk upgrade-nya tuh lo nggak usah lo ambil. Soalnya kebanyakan orang-orang udah ngambil tipis, ujung-ujungnya ngeluh. Nah itu gue paling nggak suka tuh. Nah lo kenapa lo ambil? Ya awal beda nih kalau lo BU nih ya. BU walaupun lo BU lo ngeluh kan, tapi kan karena BU kan atas nama BU semua jadi makan-makan aja, telan-telan aja. Coba lo kalau lagi nggak BU banget tuh pasti akan ngeluh ujung-ujungnya. Nggak bakal lo ambil juga kan. Iyalah. Jadi udahlah, cintai pekerjaan Anda, asik. Dan belajarlah manajemen keuangan sendirilah. Untuk freelance kan. Sama klien hargailah partner kerja Anda, asik. Iya loh, penting banget. Aset loh itu, jangan salah loh. Di perusahaan-perusahaan paling besar kan pengeluaran tuh SDM. Iya, memang. SDM memang paling dibutuhin. Iya, mau mesinnya secanggih apapun segala macam, kalau nggak ada otak manusia nggak akan bisa jalan. Udah lah, ini. Apalagi di dunia kreatif ya. Iya, mau startup yang tinggal gini segala macam itu kan hasil cikal bakal orang-orang itu yang bikin. Udah lah, ayolah, bantulah sesama sih. Maksudnya kan dari situ roda-roda ekonomi kan juga yang jalan. Ya, istilahnya klien seneng kita seneng lah. Iya, kliennya produknya jalan lah kita seneng. Misalnya lo ngerjain tiba-tiba lo jadi Gojek, lo tiba dari awal nih lo bikin brandnya Gojek tuh, sekarang tuh gini segala macam, lo bangga. Walaupun mungkin secara value uangnya kalau sekarang lu nggak kepikir misalnya lu cuma dibayar 10 juta misalnya ntar 2 tahun lagi harusnya 100 juta nih jadinya, harusnya 100 juta dimakan. Tapi lu ketika lu dipakai kayak gitu lu kan jadi ada pride-nya gitu ya. Walaupun 10 juta di awal situ mungkin gede juga. Ya maksudnya ya udahlah sama-sama kayak gitu itu kan enak banget gitu. Nggak melulu cuma gara-gara duit jadi kanibal sama saudara sendiri. Aduh banyak banget tuh. Gara-gara duit saudara pecah. Ya udahlah. Dah, oke. Kita tutup aja untuk sesi kali ini, asik. Nanti kita buat tanya jawab ya. Iya. Komen aja kagak ada. Ya udah coba komen dah, gue pengen tahu. Iya, ayo coba. Jajal. Siapa? Komen yang jadi freelancer gitu. Yang pernah ngalamin ini atau jadi kliennya. Iya. Kalau misalnya ada yang kontra sama kita juga nggak masalah. Lu nggak kayak gini cara lu. Harusnya gini kan di klien. Dah, silakan. Kita buka open ini. Ya, pokoknya discuss. Open discuss kita jawabin satu-satu. Iya kan dijawabin tadi komen. Hah? Berarti ntar ada sesi kita bacain komen-komenan nih. Ya? Kalau open discuss gitu. Suka mancing air keruh nih orang nih. Ngomong dulu nggak mikir nih. Kan yang pusing nanti. Alik aneh orang. Udah lah itu aja deh. Oke, kita tutup. Ini dulu dong. Apa UMKM? Iya. UMKM apa aja deh, silakan masuk. Masuk. Apa kek cupang kek, apa kek kopi-kopian kek. Kopi yang bisa dimakan lah. Maksudnya biar kita bisa ya sambil nge-review. Kan enak. Jangan lupa ya. Subscribe. Like. Kalau mau sih. Kita nggak maksa ya. Kita bukan budak viewer, budak ini. Kita budak AdSense. Sama aja. Enggak lah. Nih
Gimana kalau misalnya nanti kalau di jalan AdSense-nya kita mau kuning-kuning banyak nggak? Nggak lah ya. Kagak lah. Lihat tadain. Tahun BU. lihat nantilah kondisi keuangan kita gimana. Pokoknya kalau udah semakin banyak kuningnya, oh berarti kita lagi BU nih. Bisa, mau gue butuh ini nih mau kuningin aja. Kita mau ngomong dulu di depan biar nggak sakit hati di belakang kan. Ntar yang nonton ini apaan sih, banyak banget kuningnya, lah kita jadi duit. Nggak lah. Kalau bisa mah kita cuma di awal atau di akhir. Kok di tengah? Semua pak. Enggak, kalau perlu kita nggak perluin ada AdSense, tapi built-in. Built-in aja cukup. Oke. Kalau ada built-in satu nih, kita nggak ada iklan, ya kan? Jadi nggak? Built-in loh. Iya lah. Ya, jadi loh. Sini misalnya si Pak Le Mineral tuh, Pak Le Mineral tuh, nggak usah diiklan, nggak apa-apa. Ini setahun langsung ya? Hah? Bebas, terserah. Sebulan juga nggak apa-apa. Tapi biasanya produk doang pak, kembung gitu. Di satu gelonggongan. Ya usah, closingnya panjang banget. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tadi ada orang. Oke, assalamualaikum.